kentang goreng sekaligus atau satu lempengan coklat berukuran sedang, wanita asal Amerika Serikat ini mampu membuka mulut hingga selebar 6,52 cm. Rekor ukuran organ tubuh tak biasa. Pria dan wanita pemilik rekor mulut terbesar. Pemirsa, yang berikut ini adalah deretan pemecah rekor ukuran organ tubuh paling tak biasa di dunia. Mari mulai dengan pemegang rekor mulut terbesar. Perhatikan, yang dibahas di sini bukan ukuran atau lebar mulut yang ternyata tidak berbanding lurus dengan postur atau ukuran tubuh seseorang. Langsung saja berkenalan dengan Samantha Ramsdale, yang secara resmi memecahkan Guinness World Record kategori mulut wanita terbesar, mampu menampung sekantong kentang goreng sekaligus atau satu lempengan coklat berukuran sedang. Wanita asal Amerika Serikat ini mampu membuka mulut hingga selebar 6,52 cm atau 2,56 inci. Selanjutnya di kelas pria, Guinness World Record dipecahkan oleh seorang pria yang secara fisik terbilang biasa saja. Namanya adalah Isaac Johnson. Ia sempat memecahkan rekor ini di 2019, namun kehilangan setelahnya. Namun 2 tahun kemudian mulutnya tumbuh kian elastis dan bisa melebar lebih dari 10 cm. Popeye dunia nyata. The Real Life Popeye ternyata sungguh-sungguh ada. Kenalkan Minstoffen Namos, sang pemilik tangan terbesar di dunia. Bayangkan lengan bawah monster raksasa Popeye mencapai 49 cm, yang membuatnya mampu memegang bola basket di masing-masing tangan. Ia adalah mantan pegulat yang kini berusia 50 tahun. Selama ini ia mendominasi persaingannya dengan kekuatan murni tanpa embel-embel lain, termasuk fitness-fitnessan, apalagi operasi plastik. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh boy. Wanita dengan leher terpanjang 7 inci. Selanjutnya ada rekor pemilik leher terpanjang, Hitmila, asal dari Rusia bagian selatan. Lihatlah bagaimana penampilan gadis muda 25 tahun ini dengan ukuran leher mencapai 7 inci atau 17,8 cm. Konon Hitmila lahir dengan sindrom yang bermanifestasi pada organ bagian leher yang menjulang, kurus ditambah tulang belakang yang cenderung lentur dan lemah. Percepatan pertumbuhannya yang tidak biasa dimulai pada usia 11 tahun, lalu pada usia 14 tahun, Hitmila sudah setinggi 6 kaki. Tumbuh dewasa ia sempat menjadi gadis yang pemalu karena penampilannya yang tidak biasa. Tetapi pada usia 16 tahun, ia mulai menemukan titik balik kepercayaan pada dirinya, mengganti menjadi sosok inspiratif dan periang. Nah, setelah tadi kita membahas pemilik organ tubuh yang tak biasa, kita beralih ke balapan paling unik di dunia. Kira-kira apa saja ya? Yuk langsung kita simak. Lomba balap kursi kantor. Jenis balapan atau pertandingan cabang olahraga ini mungkin baru pertama kali Anda lihat dan dengar. Tapi percayalah, jenis olahraga yang mengandalkan kursi kantor dengan roda-roda di bawahnya itu ada dan dipertandingkan secara profesional khususnya di Jepang. Mengusung nama Ishiwan Grand Prix, balapan kursi kantor ini digelar di jalan raya, termasuk salah satu di antaranya yang pernah dihelat di Jalan Kota Kurashiki, Tokoyama. Kata Ishi sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya kursi. Balapan kursi kantor yang diduduki dan didorong peserta secepat-cepatnya itu dilakukan selama 2 jam dalam sebuah sirkuit yang berjarak 180 meter. Kompetisi adu balap kursi kantor dilakukan dengan beregu dan satu regu ada 3 orang. Yang paling unik, hadiah pemenang peserta lomba adalah sekarung beras seberat 90 kg.
Hadiah diberikan untuk 3 sejoli pertama yang berhasil melintas di garis finish. Syaratnya pasangan harus memiliki bobot berat badan sebesar 48 kg. Dan jalurnya lumayan susah. Pasangan harus melewati lintasan sepanjang 253,5 meter dan jalur treknya yang basah. Ini sih harus menang ya Pak, kalau enggak sampai rumah bakal diomelin deh, kan kacau. Hantu berwujud bayi dan anak kecil di Indonesia. Hantu bayi dan anak kecil tak kalah mengerikan dari hantu dewasa. Dan kali ini akan membahas hantu berwujud anak-anak dan bayi yang ada di Indonesia. Gimana ya, anak kecil yang sedang lucu-lucunya tapi malah menakutkan. Anaksima, hantu bayi pemakan jantung manusia. Anaksima adalah hantu yang berwujud bayi yang sering ditemukan di hutan. Dia sering menangis, menyayat hati untuk memancing korbannya. Wajahnya pun tergolong lucu, sehingga orang yang menemukannya langsung berusaha menolong. Ketika ditolong, biasanya Anaksima minta digendong di punggung. Dan ketika lengah, dia akan merenggut jantung korbannya dari belakang untuk dimakan. Cerita Anaksima sendiri berasal dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Awalnya Anaksima merupakan bayi yang lahir dari hasil hubungan gelap. Dalam keadaan hidup, bayi itu kemudian dibuang ibunya ke hutan karena merasa malu. Setelah ditinggal berhari-hari di hutan, bayi itu tidak meninggal dunia, melainkan diambil dan diasuh oleh Takau, hantu paling kuat di Kalimantan Selatan yang dapat berubah bentuk. Saat pertama Takau bertemu Anaksima, Takau ingin memakannya, tetapi dia terpesona dengan kelucuan bayi, lalu mengasuhnya. Selama diasuh, Anaksima selalu dikasih makan jantung manusia dan mulai terbiasa dengan itu. Setelah beberapa lama diasuh oleh Takau, anak itu juga diberi kekuatan hitam, sehingga berubah menjadi anak setengah hantu, dan mulai memancing korban dengan tangisannya untuk mendapatkan jantung. Cara menghindar dari hantu ini adalah menjauh dari tangisan anak kecil ketika berada di dalam hutan. Welto, hantu anak memiliki bara api di atas kepala. Welto berasal dari kepercayaan masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Hantu yang berwujud anak kecil berwajah tengkorak dan di atas kepalanya memiliki bara api yang panas. Ia menampakkan diri pada saat pergantian hari, yaitu sore menjelang malam. Tempat favoritnya adalah sekitar aliran sungai dan tambak, karena hobinya mencari udang yang ia tangkap lalu dimasak dengan membakar di atas kepalanya. Namun kadang ia menyesatkan anak-anak yang bermain saat malam ke alam gaib. Hantu anak rumah kentang. Hantu ini berwujud anak kecil dengan luka bakar di sekujur tubuh dan wajahnya yang mengerikan. Ketika menghantui, biasanya disertai dengan bau busuk kentang yang menyengat. Sudah ada beberapa film yang dibuat terinspirasi dari cerita ini. Ada banyak rumor yang beredar, yang paling terkenal adalah tentang anak yang sangat nakal, sehingga pembantu di rumah itu jengkel dan memasukkannya ke dalam kuali besar bersama kentang-kentang. Anak itu mati dan akhirnya menghantui rumah tersebut, sampai kepada penghuni-penghuni barunya. Kabarnya sampai saat ini masih tercium bau kentang yang kuat dari rumah itu. Akhirnya masyarakat di sekitar menyebutnya dengan rumah kentang. Tuyul, hantu anak suka mencuri. Inilah hantu anak kecil yang paling terkenal di Indonesia. Tuyul mempunyai ciri-ciri kepala gundul atau botak, bertelanjang dada, dan suka mencuri uang. Karena masih anak-anak, Tuyul sangat suka bermain dan lupa dengan tugas utamanya. Tuyul itu termasuk hantu pesugihan, bisa dipelihara untuk memperkaya diri. Orang-orang yang menggunakan pesugihan tuyul biasanya suka berjalan-jalan dengan kedua tangan di belakang punggung, seakan sedang membopong anak kecil, tetapi sosok yang dibopong tidak terlihat.